Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu hari ini tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Dan ibu harap juga kamu sudah makan dan juga mandi supaya badan kamu tetap sehat dan segar. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, PB 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN dan IPA. Namun di penjelasan nanti ibu memberikan hanya mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai membuat karangan. Karena mata pelajaran IPA dan PKN sudah kita pelajari, masih berhubungan tentang hak, itu PKN, lalu energi dan perubahannya IPA, itu pada tema 2 subtema 1 PB 3. Yang anak ibu selamat menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Jangan lupa diawali doa. Tuhan Yesus memberkati. Membuat karangan. Mengarang adalah kegiatan mengumpulkan ide atau gagasan yang kemudian ditulis menjadi sebuah karya tulis kreatif. Langkah-langkah menulis karangan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Menentukan tema atau topik karangan. Nah, maksudnya di sini anak-anak ibu, pokok pikiran atau gagasan yang akan menjiwai seluruh isi karangan itu. Atau bisa juga memahaminya, kamu tentukan pembahasannya itu tentang apa. Ya, kalau kita membuat karangan, kamu tentukan terlebih dahulu pembahasannya itu tentang apa. Nah, lalu yang kedua, sudah kamu tentukan temanya, pembahasannya tentang apa, kamu tentukan judulnya. Nah, judulnya itu bagaimana, Bu, cara menentukannya? Cara menentukannya itu berhubungan dengan karangan tersebut, berhubungan dengan isi karangan tersebut. Boleh. Nah, Bu, bolehkah tidak berhubungan dengan isi karangan tersebut? Boleh juga. Ya, namun judulnya itu bisa membuat pembaca tertarik isi karangan kamu tersebut. Nah, membuat judul itu, Nak, kalimatnya lebih pendek, ya. Kalimatnya lebih pendek ditempatkan pada sebuah karangan, ya. Itu dia. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Maksudnya di sini kamu susun karangannya itu per bagian sebelum menjadi karangan yang utuh. Garis-garis besarnya. Nah, setelah itu yang keempat, kamu kembangkan kerangka karanganmu itu menjadi sebuah karangan yang sebenarnya. Nah, setelah kamu susun kerangka karanganmu itu, susunan karanganmu itu, kamu bentuk dalam sebuah karangan, kamu lengkapi menjadi sebuah karangan dalam kalimat-kalimat yang benar, ya. Lalu, yang kelima, memberi judul karangan. Tadi kan sudah direncanakan. Setelah kamu rencanakan judul tadi, kamu pastikan judul yang tepat itu apa untuk karangan yang kamu buat nanti. Itulah dia makna dari karangan. Anak-anak ibu akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan isinya atau jenis ceritanya. Jadi, pada karangan yang akan kamu buat itu ada berhubungannya dengan jenis paragraf tersebut berdasarkan isi cerita. Jadi nanti kamu bisa menentukan ternyata karangan yang kamu buat atau cerita yang kamu buat itu termasuk bagian jenis paragraf apa. Di sini ibu akan memberikan 5. Yang pertama, paragraf eksposisi, yaitu bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan, menyampaikan informasi supaya informasi tersebut dapat tersampaikan kepada si pembaca atau orang lain. Itulah dia paragraf eksposisi. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Nah, pada contoh tersebut, di situ kenapa dinyatakan paragraf eksposisi? Karena isi cerita menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada perayaan ulang tahun TNI ke-72. Yang kedua, paragraf deskripsi.
Paragraf ini kalimat yang menjelaskan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Maksudnya di sini anak-anak ibu, walaupun si pembaca hanya membaca karanganmu saja, namun dia seolah-olah dapat merasakan langsung bagaimana isi cerita tersebut. Itu dia merasakan terjadi di dalam isi cerita itu. Nah, contohnya, saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Nah, pada contoh ini, mengapa dikatakan paragraf deskripsi? Karena isi cerita itu menjelaskan bagaimana rasanya, bentuknya kue brownies coklat itu. Namun, jadi pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang dirasakan oleh si aku ini tadi ketika dia melihat kue buatan ibunya dan merasakan langsung kue buatan ibunya. Itu dia anak-anak ibu. 3. Paragraf argumentasi. Paragraf ini digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis yang disertai dengan bukti yang nyata, yang benar terjadi. Maksudnya paragraf argumentasi ini untuk meyakinkan orang lain pada ide atau gagasan dan pendapat tersebut adalah benar adanya terjadi. Namun bedanya anak-anak ibu, kalau dia persuasif untuk membujuk si pembaca agar si pembaca dapat melakukan pada isi cerita. Tapi argumentasi tidak anak-anak ibu. Pada argumentasi dia tidak bertujuan untuk membujuk si pembaca, hanya meyakinkan bahwa isi cerita itu benar terjadi. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku, jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Nah, di sini adalah bukti nyata. Itu contohnya pada seorang mahasiswa ketika menghadapi ujian atau ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, dia tidak dapat menyelesaikannya. Kenapa? Karena dia tidak mau membaca buku. Dan itu juga terjadi kepada diri kamu sendiri, anak-anak ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu kalau kamu tidak mau membaca buku? Nah, itulah isi cerita tersebut. Kenapa dikatakan paragrafnya dikatakan paragraf argumentasi. 4. Paragraf persuasif. Nah, paragraf ini mempunyai tujuan untuk membujuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Tujuannya bisa tercapai. Bagi si penulis, harus bisa pembaca percaya dengan disertai pembuktian yang nyata. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab seorang tak akan memiliki niat untuk membaca, pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Nah, anak-anak ibu, di sini jelas mengapa dikatakan paragraf persuasif, karena isi cerita tersebut terbukti langsung, ada contoh nyata bahwa kalau kita kurang membaca, pasti pengetahuan kita tidak akan bertambah, akan sedikit. Itulah yang dikatakan paragraf persuasif. Jadi anak-anak ibu, walaupun dikatakan karangan itu adalah imajinasi, tapi pada paragraf persuasif ini setidaknya ada beberapa persen isinya itu berupa pembuktian.
supaya si pembaca tadi dapat melakukan apa isi cerita tersebut. Itu dia paragraf persuasi. Nah, yang terakhir paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu. Nah, paragraf narasi ini terdiri dua jenis, ada narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Narasi kejadian ini anak-anak ibu paragraf yang menceritakan suatu kejadian. Kalau dia paragraf narasi runtut, yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dengan sebuah tindakan menghasilkan sesuatu, lalu berlanjut lagi dengan tahap berikutnya sehingga ke tahap akhir cerita. Nah, contohnya, beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Nah, pada contoh ini mengapa dikatakan paragraf narasi? Karena isi cerita itu menjelaskannya itu secara tahap kejadian yang dialami oleh si wisatawan tersebut. Oleh si kami tadi tersebut. Dia mau berwisata, si kami ini mau berwisata ke Jakarta. Lalu peristiwa yang mereka alami itu dijelaskan per tahap. Nah, itu yang dikatakan paragraf narasi. Karena paragraf narasi ini ceritanya itu disampaikan berdasarkan urutan waktu per tahap. Ya anak-anak ibu, satu per satu, itu dia maksudnya. Nah, itulah pada pembelajaran kita mengenai membuat karangan. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan tugas kamu itu terdapat di halaman 29. Itu ada gambar. Ayo mengamati gambar A. Itu ada gambar laki-laki lagi tidur, namun dia menghidupkan televisi. Nah, itu tugas bahasa Indonesia ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kamu membuat cerita berdasarkan gambar tersebut ya. Kamu tentukan terlebih dahulu temanya atau dia membahas tentang apa. Setelah itu kamu buat judulnya ya. Buat temanya terlebih dahulu, tentukan temanya, lalu kamu buat judulnya, lalu kamu bisa membuat cerita tersebut berdasarkan gambar ya. Langkah-langkah membuat cerita itu karangan seperti yang Ibu jelaskan tadi ya pada video penjelasan tadi. Itu bahasa Indonesia. Terus PKN itu ada di halaman 30. Gambar B. Satu keluarga sedang menonton di gambar B. Itu ya, itu ada. Nah, ada 4 soal. Nomor 1, apakah kita berhak menyalakan televisi dan jelaskan. Yang 2, apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama anggota keluarga? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Nah, nomor 1 sampai nomor 2 itu ada di halaman 30, nomor 3 dan 4 ada di halaman 31. Itu tugas PKN. Gambar tidak perlu dibuat ya nak. Lalu selanjutnya tugas IPA. Itu di halaman 31. Di bawah tugas PKN nomor 4. Ayo menulis. Itu ada 4 soal ya nak. 1. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? 2. Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Berarti nomor 2 itu ada 2 jawaban ya. Jawaban yang pertama iya atau tidak. Jawaban yang kedua kamu menjelaskan alasan. Apa alasannya ya. Nomor 3, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Nah, itu alasan ya. 4, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, berarti itu jawabannya lebih dari 1 ya. Itu kan lebih dari 1.
kegiatan ya, jangan satu. Nomor 4 itu jawabannya jangan satu, berarti lebih dari satu. Setidaknya ada 3 jawabannya nak. Itulah tugas kamu pada tanggal 28 Agustus. Jangan lupa setiap mengerjakan tugas cantumkan di atasnya tanggal dan mata pelajarannya ya. Untuk Bahasa Indonesia halaman 29, untuk PKN halaman 30 dan 31, untuk IPA halaman 31. Nah, demikian pembelajaran kita. Semoga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.